Oke, selamat bergabung di acara Literal Talk, Startup Business Relation and Government. Dan selamat menikmati persembahan lagu dari kami, Film Project Band. Ini adalah salah satu lagu dari Kahitna, Cantik. Rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Tapi apa arti merindu selalu. Oh, 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 walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanisan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanisan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu.
tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul pada agenda pagi hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, dan juga umatnya hingga akhir hayat. Yang terhormat, Bapak Teddy Rusmawan ATMM selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Yang terhormat, Bapak Yarian Ahmad Briliana SSOS MSI selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Yang terhormat, Bapak Dr. Diki Wisnu Mulya SSOS MM selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Dan yang kami hormati, Kak Melki, Kak Yusuf, Kak Wilyatno sebagai narasumber, tamu undangan, dan seluruh generasi Z yang berpartisipasi. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan webinar nasional Literal Talks 4.0 dengan tema Start Your Business with Your Startup, Bring Your Ideas with Media Literasi. Bapak, Ibu, peserta kegiatan, dan seluruh generasi Z yang kami hormati. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengikuti.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembuka acara webinar nasional oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Diki Wisnu Mulya SOS MM. Kepada Bapak Diki, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Haji Teddy Rusmawan ATMM. Yang saya hormati Bapak Kadis Kominfo Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Briana SOS MSI. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Yang saya hormati para pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Yang terhormat para peserta kegiatan Literatalk. Hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robi. Karena atas perkenannya kita bisa hadir dalam acara ini. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, semoga momentum ini mampu menambah wawasan bagi generasi muda khususnya yang di Kota Bandung pada umumnya. Terkait dengan budaya baca literasi digital mengenai dunia bisnis, Literatalk ini merupakan agenda triwulan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Dalam webinar Literatalk 1 sampai ke 4, kami telah mengundang salah satunya adalah Menteri Pak Sandiaga Uno, Rudiantara, Pak mantan Menteri Rudiantara, Pak Menkominfo, Johnny Gerard Plate, CEO Gojek, Profesor Masudi, Dr. Indakus, dan selalu mengundang pimpinan pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung, dan selalu hadir adalah Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Haji Teddy Rusmawan ATMM. Hadirin yang saya banggakan, saya atas nama pemerintah Kota Bandung mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran saudara-saudara sekalian pada rangkaian acara ini. Literatalk merupakan sebuah webinar tingkat nasional yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang berangkat dari sebuah pemikiran untuk mengungkapkan gerakan literasi digital kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z. Pelaksanaan kegiatan webinar nasional yang bertema startup ini diharapkan akan mencetak generasi Z di Indonesia, khususnya Kota Bandung, agar dapat mensukseskan gerakan literasi digital di seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar nasional Literatalk dengan tema Startup Application and Government ini secara mesti saya nyatakan dibuka. Bismillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Diki. Bapak, Ibu peserta kegiatan dan seluruh generasi Z yang kami hormati, tepat 1 minggu sudah kita ditinggalkan oleh sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh warginya, almarhum Bapak Haji Odet Muhammad Daniel. Untuk itu, mari kita saksikan kaleidoskop untuk mengenang almarhum selama memimpin di Kota Bandung.
Semoga almarhum Mang Odet bisa diterima di sisinya. Para hadirin yang kami hormati, sekarang kita akan beranjak ke dalam acara inti pada kegiatan hari ini, yang mana akan dibawakan oleh seorang moderator. Moderator kita hari ini merupakan seorang lulusan Universitas Pajajaran Fakultas Ilmu Komunikasi yang lulus dengan predikat cum laude. Langsung saja kita panggil Adelia Nabila. Halo Teh, gimana nih? Udah siap belum buat mendiskusikan tentang startup bareng para ahlinya? Insya Allah siap dan harus siap ya Teh ya. Harus siap. Untuk menjelaskan kepada generasi Z di Indonesia khususnya untuk wargi Bandung sekalian. Berarti nanti kita bisa ngobrol dan seru-seruan bareng ya sama para moderator. Betul. Maksudnya narasumber. Betul. Untuk itu kami persilahkan Teh Adel. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum diskusi ini dimulai, ada sedikit selayang pandang yang harus teman-teman dan peserta ketahui. Berdasarkan Asia Pasifik Young Enterprise, menunjukkan bahwa sebanyak 72% generasi milenial dan generasi Z berkeinginan untuk menjadi seorang pengusaha dan membuka bisnis sendiri. Selain itu, survei dari World Economic Forum menunjukkan sebesar 35,5% pemuda rentang usia 15-35 tahun di Indonesia menjadi pengusaha di masa depan. Salah satu hal yang mempengaruhi survei tersebut yakni karena pertumbuhan perusahaan rintisan atau startup yang terus meningkat. Berdasarkan survei minat generasi milenial dan generasi Z terhadap dunia bisnis khususnya bisnis berbasis startup, maka dari itu kami menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan tentunya akan segera bergabung bersama untuk mendiskusikan hal tersebut. Bapak Ibu hadirin para generasi Z yang berbahagia, pada acara ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan 3 narasumber yang luar biasa. Narasumber yang pertama merupakan Small Medium Size Enterprise atau SME Channel Specialist of Galeri Indonesia di blibli.com, bertugas melakukan perekrutan, pendampingan, dan pengembangan promosi bagi pelaku kreatif lokal dan UKM agar tumbuh bersama Blibli. Langsung saja kita panggilkan Kak Willy Yatno. Project, startup asal Bandung yang bergerak di bidang fashion dengan jumlah pengikut di Instagram sebanyak lebih dari 11.000 pengikut. Langsung saja kita panggilkan Kak Yusuf Sahroni. Selamat datang Kak Yusuf, silakan untuk menempati tempat duduk. Baik, dan selanjutnya narasumber yang ketiga merupakan seorang artis dan founder dari Sopan Santun Indonesia yang merupakan startup lokal produk bergerak di bidang fashion dengan jumlah pengikut di Instagram sebanyak lebih dari 13.000 followers. Langsung saja selamat datang Kak Melki. Waduh, sepertinya kita mau bertukar tempat ya Mas. Baik, selamat datang kepada
Kak Melki, Kak Yusuf dan juga Kak Willy. Selamat bergabung di acara webinar nasional Litera Talks 4.0. Terima kasih. Baik. Baik para hadirin dan generasi Z yang kami banggakan, seperti yang sudah saya paparkan di awal bahwa saat ini generasi Z dan juga generasi milenial memiliki minat dan ketertarikan yang cukup besar terhadap dunia bisnis, terutama bisnis yang bergerak di bidang startup. Oleh karena itu, kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang tentunya luar biasa banget nih. Ada Kak Yusuf dari Love Project. Ada Kak Melki dari Sopan Santun Indonesia. Dan yang terakhir ada Kak Willy dari blibli.com. Baik. Saya dari tadi kebetulan di sini. Saya sebagai moderator mewakili generasi Z dan generasi milenial untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini mengenai startup dan juga minat generasi Z milenial untuk bergabung di bidang startup, seperti itu. Baik, pertanyaan mulai dari pertanyaan yang serius ya. Ini langsung yang serius nih, iya. Mulai dari Kak Melki dulu. Saya deg-degan nih. Kak Melki? Iya. Ya Mbak Adel. Kesibukannya apa sekarang? Enggak sibuk Mbak. Enggak sibuk. Kesibukannya seperti begini-gini aja. Bikin-bikin konten. Terus, emang saya suka loh kayak bikin-bikin konten-konten sosial media tuh saya suka banget. Jadi bikin-bikin kayak begitu. Syuting-syuting juga masih. Cuman ya seminggu 3 kali lah. Pokoknya yang penting gimana caranya saya keluar rumah gitu. Kalau di dalam rumah kan istri lagi kelihatannya ya. Jadi saya keluar rumah biar ngelihat yang lain-lain. Betul, tetap produktif ya Kak Oh iya Melki. produktif dong. Selanjutnya untuk Kak Willy kesibukannya ini apa? Ada. Kesibukannya kalau dari Blibli sendiri sebenarnya lagi banyak banget ngedampingin teman-teman lokal brand atau UMKM untuk mau berkembang di dunia digital. Apalagi sekarang kan emang yang happening banget adalah dunia digital ya. Apalagi selama pandemi ini katanya orang mau ke toko aja takut, mau keluar takut. Akhirnya bisnis online ini menjadi salah satu primadona yang semua harus jalanin. Kebanyakan di rumah soalnya kita ya. Eta bahasa Sunda nama Kang Melki. Ya, selanjutnya Kak Yusuf. Nah, kesibukannya apa sih sekarang Kak? sama aja nih kayak Mas Melki sama Mas Willy ini sibuknya sama bikin konten juga, tapi kontennya konten buat brand ya. Karena sekarang tuh dunia digital tuh udah sangat merebah banget. Betul. Apalagi sekarang lagi momentumnya kemarin tuh 12-12 pestanya untuk seller online gitu untuk seluruh Indonesia bisa dapetin voucher dan diskon gede-gedean. Iya, makanya kesibukan sekarang tuh bikin konten plus kontak-kontak sama Kang Willy di marketplace gitu buat bikin promo-promo lain. Seru banget nih. Wargi Bandung dan juga generasi Z tentunya penasaran kenapa nih ada apa Kak Yusuf kontak-kontak sama Kak Willy. Nanti kita akan bahas juga. Siap. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Diskusi ini akan dimulai dengan pertanyaan Boleh buka masker aja kali biar suaranya nggak mengendap. Enggak, suara kamu jantan sekali loh pakai masker itu loh. Beneran loh. Boleh. Ini jadi kalau bukan karena iya, karena sudah vaksin juga ya? Udah dong. Sudah vaksin. Semua. benar. Ini bukan apa-apa ya, ini kita sebelum melakukan ini kan kita udah melakukan protokol kesehatan dengan baik Betul. kan ya. Semuanya jadi insya Allah aman. Ini bukan gimana nih, bau mulut saya nih balik lagi nih. Ngobrol-ngobrol takutnya kita pada pingsan nih. Betul. Nah, itu. Ini, mana masker basah lagi. Nah, Ngoceh mulu basah nih. Iya, iya. Mbak, apa kita mau tukeran masker? Boleh. Nanti pingsannya malah jadi dipercepat ya? Iya. Boleh silahkan. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Lupa Nah. dibedak lagi. Ini dia jadi terlihat ganteng-gantengnya ya? Iya. Mbak Adel nggak mau buka masker. Kita penasaran loh Iya. sama muka di balik masker itu. Waduh, gimana nih? Jangan-jangan. Siap-siap ya? Siap-siap. Ada kumis. Countdown. Dibuka. Iya. Waduh. Gak percuma dong pakai lipstik jadi kelihatan. Iya, betul. Dan dari pagi ya? Iya bener. Mulai?
pertanyaan pertama. Oh iya, serius. Boleh. Serius lagi. Iya, jadi deg-degan nih. Jadi ini pertanyaan pertama berlaku untuk Kak Yusuf, Kak Melki, dan juga Kak Willy. Iya. Pertanyaan yang pertama, Buat siapa nih? berlaku untuk semuanya, tapi siapa aja yang mau jawab pertama boleh. Boleh gambreng dulu boleh. Angkat tangan duluan. Oh ya, katakan dulu. Jadi pertanyaan yang pertama nih, sebelum terjun ke dunia startup ataupun bisnis digital ini, Kak Melki, Kak Yusuf ataupun Kak Willy tentunya memiliki profesi sebelumnya dong. Nah sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kakak-kakak untuk terjun ke dunia startup, terlebih untuk Kak Melki dan juga Kak Yusuf terjun di bidang fashion, seperti itu. Oh saya dulu ya. Kalau mamanya latar belakangnya sih, pertama saya nggak pernah sebelumnya punya bisnis. Jadi penghasilan utama saya yaitu dari syuting-syuting gitu-gitu ya. Tapi ada rasa nih pengen deh punya usaha nih, usaha apa ya kira-kira. Karena takutnya, nih ada rasa takut nih yang paling tinggi menurut saya itu takut. Takut rugi, takut nggak berkembang, pokoknya ketakutannya banyak banget. Mikir, kebetulan istri saya tuh punya konveksi. Tahu konveksi kan? Tahu. Apa? Itu dia. Benar. Jadi punya konveksi, dia jahit baju muslim. Nah begitu saya punya ide, oke, saya manfaatin aja pegawai-pegawai dia. Saya tikung tuh pegawai-pegawainya. Bikinin saya ini dong, kaos dong. Kaos, pokoknya baju lelaki lah. Yang mana saya modalnya kecil lah, di bawah 10 juta lah modalnya awalnya. Beli bahan sendiri, terus ngedesain sendiri, suruh jahit deh si abang-abang itu. Abang-abang itu jahit, nah saya jualnya ke teman-teman terdekat dulu. Teman-teman terdekat. Ternyata teman-teman terdekat itu suka dan permintaan tuh semakin banyak. Ya udah saya seriusin aja gitu ceritanya kalau saya. Jadi awalnya coba-coba jadi serius. Iya. Dan juga memanfaatkan potensi yang ada. Iya benar. Dari coba-coba ke beli-beli. Aduh. Bisa. Mas Wel, oke. Bentar lagi kita kontak jadi ambasador beli-beli. Bisa itu. Kak Melki penasaran nih, tadi kan yang mengawali bisnis itu sebenarnya istrinya Kak Melki. Iya betul. Punya konveksi. Dia punya konveksi. Sampai akhirnya Kak Melki pengen masuk nih, pengen bikin bisnis juga. Yang akhirnya meyakinkan Kak Melki untuk akhirnya yaudah deh cobain. Menghilangkan ketakutannya itu sendiri. Menghilangkan ketakutan itu dari istri juga. Istri, duduk kamu katanya. Coba dulu, jangan kebanyakan takut. Jadi cowok ketakut, kamu itu kepala rumah tangga, begini-giniin saya mbak gini. Coba dulu modal sedikit aja, siapa tahu jalan gitu. Dia bilang, iya, saya iya. Akhirnya udah diyakinin, yang penting kata istri itu coba dulu, kalau nggak coba kan mana tahu. Betul. Akhirnya saya berani mencoba, ya alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya. Berjalan sampai sekarang, bahkan brand istri sudah tidak ada. Kalau boleh tahu nih Kak, dimulainya itu tahun berapa Sopan Santun Indonesia 2019 atau 2018 gitu loh. Baru sih mbak, baru. Kalau umpamanya anak kecil mah ya masih kecil segini nih. Gitu ya. Ya masih kecil lah, iya. Tapi lumayan sampai sekarang jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya untuk Kak Yusuf. Siap. Sama-sama di bidang fashion nih, Ya, tapi bidang apa sih fashion. ciri khasnya? Boleh diceritakan dulu latar belakangnya, lalu ciri khas dari Love Project ini tuh apa? Ya. Awal mulanya saya tuh seorang karyawan, Mbak. Ya, seorang karyawan, terus melihat namanya apa ya, seorang karyawan itu kan potensinya dibatasi ya, gitu, dibatasi. Akhirnya, saya punya ide atau gagasan tuh nggak bisa ekspor lebih gitu. Akhirnya 3 tahun kerja, kayaknya udah cukup deh kayak saya untuk kerja di orang. Akhirnya saya membuat bisnis, awal mulanya dari vendor, tuh jadi vendor sepatu gitu di brand-brand ternama. Saya mikir lagi, wah kayaknya enak juga ya kalau misalkan saya bikin brand sendiri. Gitu. Walaupun pas lapangannya bikin brand sendiri itu nggak gampang, bikin brand langsung orang mau beli, nggak gampang. Ternyata harus belajar lagi namanya gimana biar si brand itu punya jiwa, terus si brand itu punya filosofinya segala macamnya gitu. Namanya juga harus nama yang menjual gitu. Nah latar belakangnya gitu. Jadi biar potensi diri saya bisa keluar lebih banyak lagi, akhirnya cobalah di sana.
itu pun saya berawal dari ya saya sama isi sama Mas Melki ya. Saya bagian operasional, saya bagian desain, saya bagian segala macam. Istri mah bagian keuangan, Mas. Iya, bagian keuangan. Bagian nerimanya saya yang bagian capeknya. Iya. Sebegitu. Ya pastinya dulu juga Superman tuh Mbak Jo. Jadi tukang balas chatting, balas packingin, terus juga nganterin ke ekspedisi biar barangnya cepat keluar gitu. Jadi dikerjain sendiri ya? Superman aja. Superman tapi keuangan diatur oleh yang lain. Iya, sama istri gitu. Berkah tapi ya? Berkah. Alhamdulillah. Kalau nggak gitu nggak berkah Mbak. Iya. Betul. Berat itu mah berat Mbak. Betul. Kalau untuk Kak Yusuf cukup? Cukup. Seperti itu jadi ceritanya ya. Jadi betul. Dari Kak Melki dan Kak Yusuf berangkat dari coba-coba dan juga motivasi dari istri, akhirnya berkembang sampai sekarang, tapi keuangan tetap dipegang istri. Betul. Kalau saya tahun 2018. 2018. Ya, itu sempat bingung tuh, karena 2018 langsung dijeger sama PSBB tuh. Iya betul. Iya. Nah, lagi anak-anak, kalau grafik tuh lagi maju ya, naik, deng. Iya, gitu. Tapi alhamdulillahnya berkat online digital marketing gitu ya, apalagi online sekarang bisa terselamatkan. Betul. Nah, baik. Selanjutnya buat Kak Willy. Nah, kalau dari sisi Willy mungkin bukan cerita kapan Willy mulainya ya, tapi Blibli itu fokus ke teman-teman lokal brand itu sejak kapan gitu. Bahkan dulu tuh orang tahu belanja di Blibli itu hanya belanja elektronik, belanja handphone. Willy presentasi ke UMKM gitu ya, ada yang udah download Blibli belum? Gak ada satupun Mas Melki. Gak ada satupun sampai Willy, ya Allah kata saya emang saya gak taunya gitu ya orang sama Blibli. Nah akhirnya 2016 karena Blibli salah satu e-commerce lokal Indonesia ini, kita pun ingin memberdayakan potensi lokal. Karena kita lihat potensi lokal ini banyak banget. Cuman mereka ini lemahnya adalah di marketing dan branding. Jadi pada saat mereka terkenal, akhirnya mereka terkenal dengan hanya produksi produk KW aja dan lain-lain. Mereka nggak berani untuk memproduksi brand sendiri. Nah akhirnya 2016 kita masuk kerjasama dengan bank, dengan pemerintah gitu ya. Akhirnya kita bikinlah kategori khusus untuk lokal brand dan UMKM, namanya Galeri Indonesia. Nah disinilah kita expose, kita kembangkan teman-teman lokal brand dari kategori fashion, kuliner, kerajinan, bahkan kan kalau di Bandung apalagi gitu kan angklung dan lain-lain, itu kita kembangkan di websitenya Blibli, kita kasih halaman khusus, kita expose, kita kenalkan, bahkan kita bantu ekspor untuk teman-teman kuliner saat ini. Saat ini emang baru kuliner karena emang yang diminati oleh di sana emang di luar sana saat ini di Malaysia sama mau akan ke Amerika itu kuliner Mas Mel. Jadi kayak keripik jamur, terus rendang itu the most favorite kuliner di ini ya benar di luar, dunia. Jadi makanya saat ini kita kerjasama, kita sebutnya itu e-commerce to e-commerce karena Blibli belum punya e-commerce di luar, kita kerjasama dengan e-commerce di luar negeri untuk memasarkan produk-produk UMKM dan lokal brand kita. Gitu Teh. Iya. Udah. Asli Indonesia, kita benar-benar punyanya Indonesia Mas Mel. Gak pernah disuntik oleh asing Mas Mel. Support ya. Dan menurut data yang Adel baca juga nih, ternyata Love Project juga udah jadi official store-nya di Blibli. Iya, tentunya. Betul. Berarti 100% original. Iya dong. Gak KW-KW ya. Gak ada KW. Bangga produk lokal. Bangga produk lokal. Karena memang sekarang ini produk lokal di Indonesia tuh memang kalau bicara soal kualitas, mungkin ada beberapa produk lokal yang jauh lebih daripada high end brand ya. Mungkin hampir sama gitu. Contohnya ya Love Project dan juga Sopan Santun. Iya kualitas, karena memang produk lokal juga sekarang udah mulai serius nih ke pasar-pasar internasional juga mungkin seperti itu. Dan untuk Kak Willy, tadi kan juga di awal ada apa sih Kak Yusuf sama Kak Willy? Tektokan tuh ada apa gitu. Dan ternyata Kak Willy kan tadi bertugas untuk melakukan perekrutan, pendampingan dan juga pengembangan promosi produk lokal. Nah Adel mau tanya nih, gimana sih Kak caranya melakukan perekrutan dan pendampingan kepada UMKM ataupun pelaku usaha lokal seperti itu di Blibli sendiri?
Nah, dari Blibli sendiri sebenarnya kita mengkurasi ya seller-seller yang akan masuk ke Blibli sendiri. Padahal kita ngisi pelatihan tuh semua kan Mas Mel, kayak misalnya dari pemerintahan bikin go online, dari bank bikin go online, dari komunitas bikin go online. Itu banyak banget masuk teman-teman UMKM lokal brand yang cukup punya potensi untuk dikembangkan. Cuman ada juga yang Kata Willy tadi bilang bahwa kita mengkurasi banget produk-produk yang akan masuk. Jadi kayak misalnya dari sisi brand, apakah mereka tidak mengcopy paste langsung brand apa namanya yang udah besar gitu kan, udah besar. Nah, kita senangnya ada brand-brand lokal kayak Kang Yusuf kayak gini. Makanya pada saat Willy ketemu Kang Yusuf tahun 2018 itu, wah ini brand bagus nih. Nah, sempat di tokonya Kang Yusuf sendiri pun ada produk-produk lain gitu kan. Willy bilang, Kang kalau di Blibli Willy nggak mau. Willy pingin mengembangkan Love Project dari nol Love Project sampai Love Project yang dikenal ke seluruh Indonesia bahkan bisa keluar. Makanya di Blibli, Teteh nanti boleh cek Love Project itu hanya bener-bener jualan brand Love Project. Gitu. Nah dari sisi itu kita bantunya apa aja? Kang Yusuf di apa namanya? Dibantu apa aja nih sama Blibli? Selain tadi dibantu expose untuk pengembangan di apa namanya promosinya di Galeri Indonesia Blibli, kita pun bantu secara pelatihan. Jadi kita punya Blibli University. Jadi teman-teman di Blibli University ini membantu teman-teman seller di Blibli untuk pengembangan dari sisi keuangan, perpajakan, ini yang dibutuhin. Bahkan banyak UMKM itu bagus jualan, tapi mereka uangnya tuh akhirnya ke bahasa Sunda nama kacocengku, apa namanya? Kepentingan pribadi Mas Merki. Jadi uang produksi, uang apa namanya yang penjualan akhirnya kepentingan pribadi. Makanya kita ajari nih dari sisi keuangan. Perpajakan penting banget. Branding penting banget. Packaging yang namanya kuliner biasanya kita dapetin tuh setiap pelatihan itu kemasannya bening. Kita punya salah satu contoh namanya Oyo Jengkol. Dibantunya sama siapa? Sama Mas Daniel Mananta. Kita punya event besar namanya Blibli Big Start Indonesia. Ini untuk mengembangkan produk-produk teman-teman lokal brand. Kita kompetisikan, dapat hadiah sampai dengan 1,5 miliar kemarin. Dan mentor-mentornya adalah yang profesional di bidangnya. Salah satunya Mas Daniel Mananta yang mendesainkan Oyo Jengkol yang tadinya kemasan bening. Jadi kemasan yang udah siap sampai masuk ke pasar-pasar besar gitu Teh. Jengkol. Kesukaannya orang Sunda dan dunia katanya sekarang. Nah, sekarang tuh ada tagline kalau kemarin Willy habis One Pesantren One Produk sama Kang Emil itu menjengkolkan dunia dan menduniakan jengkol. Itu namanya katanya. Oh ya Kak, kita ini kan juga disiarkan langsung di live Instagramnya bandung.go.id dan juga YouTube. Ini udah ada banyak banget pertanyaan yang masuk nih Kak. Salah satunya dari Teh Bella Bivanka, beliau menanyakan gimana sih suka dukanya terjun ke dunia startup, khususnya untuk Kak Yusuf dan juga Kak Melki mungkin. Oke, siapa dulu deh? Aku dulu deh. Oke. Boleh. Ya, Mbak Bella, cantik nih kayaknya nih. Mbak Bella. Suka dukanya untuk terjun di dunia startup. Startup kan terbagi menjadi dua nih, start dan up ya. Tuh. Sedap, so pinter banget gua. Start dan up. Nah sukanya itu adalah saat kita start. Itu kebayang tuh pas kita lagi mulai, kita kepikiran tuh, wah nih bisnis kita nih bakalan sukses nanti nih. Sukses kayak Steve Jobs megang Apple. Nah dukanya itu kalau bisnis kita nggak up. Kagak naik-naik, udah dijalanin kagak naik-naik. Impian kita jadi Steve Jobs, jadi Steve Jobless nih jadinya. Karena kagak naik-naik nih. Itu dukanya banget. Udah gitu dukanya kalau saya pribadi nih, dukanya nih pertama buat umpamanya, oh kita mau bikin yang lebih besar nih. Nanti banyak tuh ada pengalaman-pengalaman seperti ketipu, tuh dukanya tuh. Saya ngalamin ketipu lebih sering loh dari kalian semua. Karena banyak ketipu, udah gitu barang rusak, dukanya tuh. Pokoknya kalau sukanya itu ya sukanya kalau umpamanya kita lagi bisnisnya lagi jalan. Dukanya tuh kalau kita stuck di satu tempat gitu, begitu aja. Kalau dukanya menurut saya seperti itu sih. Seperti itu ya. Iya, simpel aja suka dukanya. Baik, sukanya kalau lagi banyak naik. Dukanya tuh kalau diem di tempat. Tapi tetap harus berjalan ya. Iya itu jangan dia. Ditinggalin gitu. Kadang kan bisnis orang lagi nggak ada yang beli nih udah tinggalin deh gitu. Justru Iya, itu ya tantangannya itu ya. dia kita
harus dalam bisnis tuh harus melakukan perubahan. Harus betul. melakukan promosi. Nanti di episode kedua mungkin kita akan membicarakan itu ya biar Betul. saya sengaja menyimpan itu. Oh gitu. Iya. Biar dipanggil lagi ya. Jangan dipanggil lagi. Bener. Bandung gitu loh. Bandung gitu loh. Ya. Oh ya nih, kita sekarang kan live di Instagram udah tembus 710 yang nonton nih. Halo, mantap. generasi milenial dan generasi Z. Dada boleh? Halo. Hai. Oke, selanjutnya Kak Yusuf. Ya, kalau saya dari dukanya dulu ya. Betul. Saya itu awal mulanya tuh nggak ngerti namanya digital gitu. Bayangannya tuh ribet nih, akan berbicarakan tentang algoritma, akan berbicara dengan SEO, nah dengan teknologi, bingung lah gitu. Artinya saya harus belajar lagi gitu. Belajar lagi gimana caranya saya mengerti, minimal mengerti. Karena digital itu kayak HP, Mas Juli ya. Baru aja beli, besoknya udah ada yang terbaru. Nah gitu. Artinya terus aja saya belajar lagi gitu. Ketika saya memahami lah, baru memahami algoritma startupnya. Saya harus juga memahami bisnisnya, apalagi saya awalnya kan karyawan kan. Bisnis gimana mengelola bisnis yang baik, manajemen yang baik. Alhamdulillah dibantu sama Blibli gitu ya untuk bisa memanage hal-hal yang seperti tadi keuangan, perpajakan juga apalagi bisnis itu gimana caranya biar berkembang karena berbeda ya. Pedagang dan pembisnis itu beda gitu. Kalau pedagang itu fokusnya kepada omset saya hari ini berapa. Tapi kalau bisnis itu ngomongnya tahun depan mau jadi apa. Tahun kedua mau jadi apa. Tahun ketiga mau jadi apa. Nah seperti itu gitu. Itu dukanya tuh saya harus bisa mengeksplor diri saya untuk bisa lebih baik. Kalau sukanya ya alhamdulillah dari saya bisa memanage saya belajar gitu ya. Pengetahuan bertambah, omset juga bertambah gitu. Betul. Ujung-ujungnya duit. Iya. Masih di situ ya. Iya. Betul, jadi itu jawaban dari Kamelki dan juga Kak Yusuf. Suka dukanya jadi pebisnis tuh ya kayak gitu ya. Betul. Tantangannya banyak gitu ya. Tuh. Tapi cuannya banyak ya. Cuannya juga lah. Gimana caranya biar gak gagal? Betul. Nah justru itu nanti kita bahas lagi ya Kak ya. Di episode kedua ya. Oh boleh. Oke. Oh ya, untuk para penanya ini nanti akan ada door prize dari blibli.com untuk 3 orang penanya. Seperti itu ya. Ya betul. Dan kebetulan Kayaknya buat Teh Bella. Teh Bella mana Teh Bella? oh ya Teh Bella yang tadi. Teh Bella. Buat Teh Bella nanti langsung konfirmasi ke Instagramnya @bandung.go.id aja ya. Oke selanjutnya nih Kak ada lagi pertanyaan dari Kak Ahmad Rian. Kak bagaimana sih cara mencari ide berjualan untuk mendapatkan cuan yang banyak? Silakan boleh siapa dulu? Ya boleh. Oke. Kalau saya pertama itu melihat potensi dari luar dulu nih, biar di lokal itu nggak pasaran gitu. Biasanya ketika saya mencari ide, saya lihatnya dari Pinterest, dari aplikasi ya, gitu. Aplikasi Pinterest juga dari Instagram luar negeri. Karena saya basicnya sepatu, saya lihatnya sepatu-sepatu luar negeri gitu. Nah terus dikombinkan. Cocok nggak dimasukkan kalau sepatu itu dijual di Indonesia cocok nggak? Karena kan kulturnya juga beda ya. Nah habis itu juga saya cek juga ke marketplace di luar gitu. Seperti brand-brand ya yang sudah ternama ya, ada Nike dan lain-lain. Saya cari gitu ya, lalu di ATM-kan. Ya, amati, tiru, modifikasi. Seperti itu sih kalau dari saya. Benar, semuanya yang dikatakan Mas Yusuf benar. Saya ukuran 42,5 ya Mas. Aduh, saya 40 ya Mas. Waduh. Titip. Saya udah ngeliat ke produk-produk Elaf tadi di bawah emang bagus-bagus banget. Benar sih untuk mencari ide seperti itu. Bisa mencari ide kalau di brand saya bisa mencari ide yang sedang lagi booming di pasaran atau memang benar-benar bikin beda. Biasanya saya suka bikin beda karena menurut saya seperti konten juga ya. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih bagus dari yang udah ada menurut saya. Jadi saya bikin tuh sedikit beda. Awalnya sopan santun Indonesia, isinya itu rata-rata bahasa Indonesia.
Karena teman-teman saya bikin clothing semuanya bahasa Inggris, bahasa apa. Jadi bahasa Inggris, don't judge a book. This motorcycle is apa? Kalau saya tuh tegur sapa, sopan santun, terus suka berdandan, sopan di jalan. Kayak gitu-gitu Indonesia banget. Terbukti kan saya dengan berbahasa Indonesia, saya begitu-gitu aja. Teman saya bahasa Inggris maju. Aduh. Terbalik kan? Enggak, saya tetap konsisten dengan konsep saya. Iya. Begitu. Pokoknya bener, saya pokoknya intinya tuh isinya tuh bahasa Indonesia aja gitu. Saya bangga bahasa Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya silakan. Kelasnya tuh pas gitu. Kalau ya. Mas Melki itu. Ya, baik selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Kak Raka. Dia nanyain soal, saya izin bertanya tips untuk menemukan sebuah originalitas maupun ciri khas suatu brand itu seperti apa sih? Mendapatkan keoriginalitasan iya. Makanya kalau menurut saya sih yang benar-benar originalitas kan udah susah ya. Kita bikin nih ide kita sendiri. Set, wah ini original nih ide saya. Tiba-tiba lah kok di situ mirip ya. Suka kayak begitu tuh. Yang intinya sih originalitas menurut saya adalah apa ya? Konsep kita, konsep dasar tuh barang kita tuh seperti apa. Kalau saya kan konsep tuh lari ke fashionnya berbau-berbau motor, berbau-bau hobi-hobi pria. Kalau umpamanya kita udah konsisten di bidang seperti itu atau konsepnya udah begitu aja, itu original punya saya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau umpamanya tiba-tiba di jalan, kok mirip ya punya saya? Ya itu bonus aja kali ya. Kebetulan otaknya pencipta dia sama otaknya saya mirip 11-12. 11-12 bukan promo ya? 12-12. Untuk pertanyaan selanjutnya ke Kak Willy. Kak, izin bertanya, gimana sih Kak caranya untuk bergabung untuk dibina UMKM-nya oleh blibli.com? Nah, sebenarnya bisa langsung nanti daftar di blibli.com-nya, nanti ada mulai berjualan. Nah, tapi kalau misalnya boleh nanti share kontaknya Willy dan lain-lain, itu boleh langsung aja kontak ke Willy. Willy setiap hari itu udah biasa nerima chattingan sampai 7x24 jam. Jadi emang tugasnya Willy adalah mendampingin teman-teman yang emang dari mulai berjualan di blibli.com sampai dengan dia penjualannya udah cukup bagus seperti Kang Yusuf, seperti itu. Jadi nanti boleh kontak langsung aja, nanti boleh di-share nomor Willy. Udah biasa kok, udah gak aneh Willy. TC P gitu kan, kalau anak zaman sekarang kayak gitu, chatting tuh kadang P, ya Allah ini siapa gitu kan gitu. Makanya gue selalu bilang kalau misalnya mau kontak Willy kasih nama. Halo Kak, saya ini produk saya ini. Willy akan langsung buatkan toko dan Willy akan dampingin jualannya. Jangan usah singkat-singkatan TC, iya. APC, OO, bener Mas. TBL. Iya, TBL gitu. Zaman sekarang emang TBL apa? Takut banget loh. Nah. Baru tahu. Baik. Main ya singkat-singkat gitu. Oke, ya baik. Pertanyaan Kak Willy tadi sekaligus menutup diskusi kita pada hari ini. Itu doang, udah sih. Sampai ketemu di vol kedua ya? Episode 2. Lagi. Oke, baik. Untuk yang terakhir, boleh minta kesan pesannya untuk acara ini dan juga pesan untuk milenial di luar sana yang ingin memulai bisnisnya. Seperti itu. Oke, untuk teman-teman milenial atau zilenial ya sekarang ya, saran saya untuk generasi pemuda itu jangan pernah takut gagal ya untuk berbisnis. Coba karena posisi saya, ada bahasa saya, kegagalan itu bukan kebalikan kata dari kesuksesan, tapi kegagalan adalah proses untuk menuju sukses. Betul. Kegagalan itu bukan keberuntungan, tapi hasil kerja keras. Kesuksesan itu juga bukan dia tidak pernah gagal, tapi dia tidak pernah berhenti. Ya. Saya quotes of the day ya, quotes of the day. Saya punya moto hidup yang terus saya ini ya. Moto hidup saya adalah malas tertindas, lambat tertinggal, dan berhenti mati. Jangan pernah jadi orang malas, karena orang malas akan siap-siap ditindas. Jangan jadi orang yang lambat, karena orang lambat akan tertinggal. Betul. Ya. Terus jika kita stuck di sana, artinya ketika berhenti, ya siap-siap mimpi kita hanya akan menjadi bayangan yang mati. Gitu saja. Tepuk tangan lagi dong Mas Keren banget Keren ya. ini. Aduh harus ada quotes ya. Ayo. Kamera yang mana nih yang nge-zoom nih? Oke ya, Di-zoom. aduh ada quotes ya.
Intinya pokoknya mau mulai bisnis, jangan pantang menyerah, coba dulu, mulai aja dulu. Jangan takut gagal, karena di balik kegagalan itu nala gagek. Baik. Kegagalan, nalaga. Iya bener dibalikin. Bener dong quotes gue, di balik kegagalan itu nala gagek. Oke Mas Wel. Keren. Nah kalau dari Willy, buat teman-teman generasi Z, jangan takut untuk memulai usaha. Karena usaha sekarang itu gak perlu dengan 3M. Modal, itu udah nggak lagi. Sekarang teman-teman udah bisa jadi reseller, udah bisa jadi dropshipper. Sekarang banyak banget teman-teman potensi yang bisa teman-teman langsung lakuin saat itu juga. Jadi jangan lama berpikir ya Kang Yusuf ya, jangan lama berpikir tapi harus segera bertindak. Karena orang yang lama berpikir akan tertinggal kata Kang Yusuf juga. Kalau quotes dari Willy, harus segera memulai, jangan nunggu lagi. Sekarang pasti bisa. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita yang tentunya keren-keren banget. Pemaparannya begitu clear dan semoga bisa bermanfaat bagi generasi milenial dan generasi Z di masa depan. Saya Adel sebagai moderator pamit undur diri. Jangan lupa untuk menghubungi DM Instagram @bandung.go.id bagi para penanya yang tadi sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, luar biasa sekali. Barusan pemaparannya sungguh inspiratif banget ya. Dari mulai Kang Yusuf, Kak Melki, sama Kak Willy sangat-sangat inspiratif. Dan semoga para wargi Bandung yang nonton, atau seluruh Indonesia yang nonton, kita bisa menjadi termasuk inspirasi. Akhirnya kita bisa memulai bisnis dan jangan takut ya Kang. Jangan takut gitu. Makasih Kak Adel telah memandu untuk para narasumber yang hebat-hebat ini. Gak kerasa, kita udah sampai di penghujung acara. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan webinar Nasional Literat Talks 4.0 dengan tema Start Your Business with Your Startup. Bring Your Ideas with Media Literasi. Tentunya kegiatan ini tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara yaitu Diskominfo Kota Bandung, Tribun Jabar, Bank BJB, First Media, Smart Friend, dan juga Blibli. Para hadirin yang berbahagia, untuk itu kami menutup acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu.
Dan acara ini yang pasti didukung oleh Tribun Jabar, Bank BJB, First Media, Blibli. Mungkin sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Sampai ketemu lagi sama kita ya. Sebelum kita closing, kita nyanyi bareng-bareng ya. Come on. Suka-suka